Hingga pertengahan September, jumlah dokter yang gugur sebanyak 117 orang. Hanya berselang kurang seminggu, jumlah yang meninggal bertambah 2 orang dari 115 dokter sebelumnya. Berdasarkan data survei tim mitigasi ID, dari 117 kematian dokter, sebanyak 53 orang merupakan dokter spesialis. Kemudian 2 orang residen dan 62 orang dokter umum termasuk guru besar. Sebaran wilayah kematian tertinggi ada di Jawa Timur dengan jumlah 30 dokter. Disusul Sumatera Utara dengan 21 dokter, DKI Jakarta sebanyak 16 dokter, dan di Jawa Barat ada 11 dokter yang meninggal. Ketua Tim Mitigasi COVID-19, Pengurus Besar ID, Adib Humaydi, mengatakan, dari jumlah tersebut sekitar 12 hingga 15% dokter yang meninggal adalah mereka yang menangani dan merawat langsung pasien COVID-19. Lainnya adalah yang berinteraksi secara sosial, bahkan di tempat-tempat praktek mereka. Menurut Adib, peningkatan angka kematian ini tak lepas dari tingginya angka positif COVID-19 di Indonesia. Ketidakdisiplinan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab penularan. Tapi terlepas dari itu memang kita nggak bisa mengatakan bahwa ini satu faktor yang dominan. Karena terus terang kita sampai sekarang kita belum bisa mengatakan bahwa yang dominan adalah ini. Karena ini saling terkait. Kemudian kita bicara tadi yang disampaikan adalah apakah kedisiplinan atau berkaitan dengan safety culture atau behavior safety-nya. Nah ini juga ada pengaruhnya juga. Sehingga kepatuhan protokol, kemudian menjalankan SOP dalam konteks untuk perlindungan dan keselamatan ini juga menjadi penting. Baik itu kita di saat menjalankan pelayanan maupun pada saat kita berinteraksi secara sosial. Menurut Adib, bagian hulu dari penanganan COVID-19 ini adalah bagaimana perilaku masyarakat bisa mencegah tingginya kasus yang ditangani dokter di bagian hilir. Berdasarkan penelitian, penurunan kemungkinan transmisi virus bisa dilakukan dengan masyarakat cukup disiplin menjalankan 3M, yakni menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sementara situs lapor COVID-19 mencatat, lebih dari 230 orang tenaga kesehatan meninggal karena terinfeksi COVID-19. Mereka tak hanya dokter, namun juga perawat, bidan, bagian laboratorium, hingga petugas ambulan. Situs lapor COVID-19 telah mengabadikan nama-nama mereka di pusara digital yang bisa diakses publik di nakes.laporcovid19.org. Dr. Tri Maharani, penyintas COVID-19 yang kini juga relawan lapor COVID-19 mengungkapkan, sudah saatnya pemerintah meningkatkan edukasi publik yang selama ini sangat rendah tentang bahaya COVID-19. Kemudian edukasi itu dibutuhkan kesinambungan dan dibutuhkan konsistensi. Dari awal sampai sekarang harus konsisten. Kalau berubah-ubah maka masyarakat untuk men-change mindset mereka jadi susah. Jadi akhirnya mereka untuk mempunyai sebuah track yang benar dalam proses edukasi itu jadi bingung. Itu wajar dalam sebuah jumlah masyarakat yang begitu banyak. Jadi memang harus ada konsistensi. Harusnya ketika ngomong A di bulan Maret, ngomong A tetap di bulan April, tetap ngomong A di bulan Agustus, dan tetap ngomong A di bulan September. Sehingga masyarakat itu teredukasinya kontinu dan betul-betul bisa dipahami. Selain itu, screening yang kontinu juga penting dilakukan terhadap tenaga kesehatan setiap saat. Menurut Tri Maharani, pendiagnosaan status sedini mungkin akan sangat menolong tenaga kesehatan. Joni Aswira, Gregorius Bayu, Jakarta.